Nah, adik-adik dan Kak Hevi, kan Anda mau nanya nih. Iya. Kalau misalnya Kak Hevi itu ngefans atau mengidolakan siapa? Yang pasti Tuhan Yesus ya. Ya, itu udah pasti. Tuhan Yesus ya. Kalau manusia? Kalau manusia, oh paling penyanyi ya. Penyanyi boleh. Iya, karena Kak Hevi suka nyanyi ya, Kak Hevi suka nyanyi. Iya. Siapa itu penyanyinya? Ada nggak namanya? Ada dong. Siapa? Ada. Agnes Monica misalnya. Wow, keren. Iya. Kak Hevi mengidolakan Agnes Monica. Iya. Nah, sekarang kan Anda nanya, mungkin nggak sih seorang anak kecil itu menjadi idola atau menjadi contoh? Kayak kadang-kadang sih enggak juga sih Kak. Kenapa? Karena apa? Kadang-kadang orang tua itu menganggap anak-anak kecil itu ya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Pokoknya serbanya kalian nggak bisa deh, nggak usah kalian nggak kayak gitu. Betul. Jadi ya. suka dianggap remeh. Iya, dianggap remeh gitu. Betul banget sih Iya. Kak Hevi. Bahkan ya dalam memberitakan firman Tuhan juga kadang-kadang itu anak-anak dibilangnya kamu belum dewasa, kamu masih kecil, kamu belum tahu apa-apa. Nah, adik-adik di sini kan Anda punya apa ini namanya baking soda, terus ada mangkok dan juga kan Anda punya cuka. Wow, kayak kita mau bikin kue nih. Enggak. Kue apa yang menggunakan cuka Kak Hevi? Nah, mangkok ini melambangkan diri kita dan baking soda ini melambangkan setiap ketakutan kita. Kan tadi Kak Hevi bilang anak-anak tuh jadinya kita takut untuk melakukan hal yang benar karena nanti kita dibilangin kamu so tahu masih kecil. Jadi ketika kita mau melakukan hal yang benar kita jadi takut karena kita takut dimusuhin, kita takut dibenci, kita takut dimarahin atau dijauhin sama orang-orang karena kita melakukan hal yang benar. Padahal kan menegur orang yang salah itu benar atau salah? Benar, betul. Ketika kita mau memberitakan firman Tuhan itu benar atau salah? Benar sekali. Benar sekali. Ketika kita mau melakukan hal-hal yang benar itu kita harusnya berani atau takut? Harus berani dong. Tapi karena kita mendengar kata-kata orang, kita jadinya jadi takut. Jadi minder ya, jadi mundur gitu betul. kan. Iya, betul. Nah nih, jadi semua ketakutan itu terendap di dalam diri kita. Tapi adik-adik nih, ketika kita membiarkan ketakutan itu terus ada di dalam diri kita, dia tidak akan hilang tuh. Kalau misalnya ketakutan itu masih ada di dalam diri kita nih, apa yang akan terjadi? Kita akan terus takut. Takutnya semakin menumpuk, semakin banyak. Nanti kita malah jadi nggak berani untuk melakukan hal yang benar. Tapi adik-adik di sini kan Anda punya cuka. Nah adik-adik, ketika kita membiarkan Tuhan untuk memenuhi diri kita, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita kembali berani melakukan hal yang benar. Dan ini cuka ini melambangkan kekuatan dari Tuhan. Apa yang akan terjadi? Apakah menjadi bentuk kue? 1, 2, 3. Ih, kok begitu kan Anda? Wow. Tuh lihat deh adik-adik semuanya. Ini artinya apa ini kanan ini? Artinya adik-adik ketika kekuatan dari Tuhan itu ada di dalam diri kita, semua ketakutan yang tadi kita pikirkan, semua ketakutan yang kita rasakan, semuanya itu akan hilang. Dan diri kita akan dipenuhi oleh keberanian dan kekuatan dari Tuhan tuh. Betapa berasap-asapnya mereka. Tuhan, nah adik-adik makanya nih hari ini kita sama-sama belajar bahwa sekalipun kita masih kecil, kita harus berani untuk melakukan hal yang benar. Betul sekali. Karena ketika kita melakukan hal yang benar, kita itu bisa menjadi teladan dan contoh buat orang-orang di sekitar kita. Harus itu. Sama seperti di Alkitab adik-adik, ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bareng-bareng yuk adik-adik semuanya. Ambil Alkitab. Kita mau baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita baca sekali lagi. Boleh. Biar Oke. lebih mengerti apa sih maksudnya. Yuk, 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, jadi adik-adik semua, hari ini kita sama-sama belajar lagi. Betul. Nih. Kalau sekalipun kita masih kecil, kita harus terus melakukan hal yang benar. Dalam hal apa aja tadi? Dalam perkataan. Kita nggak boleh ngomong kasar. Betul. Dalam hal perbuatan, tingkah laku. Kita nggak boleh kasar sama orang lain. Betul, dalam perbuatan kita ya. Betul. Iya. Terus dalam kasih kita harus mengasihi orang lain. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, itu. Terus dalam kesetiaan Kesetiaan kita kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Betul. Dan yang terakhir, di dalam Kesucian. kesucian kita harus terus hidup dalam hal yang benar supaya dari kehidupan kita dilihat sama orang lain, kita itu selalu melakukan hal yang benar dan kita menjadi contoh untuk mereka, dan mereka juga akhirnya nanti bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Betul sekali Kak Nanda. Tapi Kak Hevi, Kenapa? kalau misalnya kita nih udah mulai takut untuk melakukan hal yang benar, apa yang harus kita lakukan? Gampang sekali. Pokoknya jangan takut adik-adik ya. Percaya deh, Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi bukan berarti, kan Tuhan Yesus menyertai saya dong Kak Nanda, Kak Happy. Berarti saya boleh dong lakukan hal yang berulang kali? Enggak dong. Oh, enggak boleh, iya. Karena Tuhan sudah tinggal di hati kita, berarti kita harus terus melakukan hal yang benar. Betul sekali. Jadi jangan mukul orang hari ini, terus, saya percaya, terus mukul lagi, nggak boleh. Itu Iya. salah. Pokoknya tidak boleh melakukan hal-hal yang salah. Ya, betul. Iya.